it was back in the start. Penalaran analogi adalah proses berpikir yang melibatkan pembandingan antara dua atau lebih hal yang memiliki kesamaan tertentu untuk menarik kesimpulan atau pemahaman baru. Dalam penalaran ini, seseorang menggunakan pengetahuan yang sudah ada tentang suatu konsep untuk memahami atau menjelaskan konsep lain yang berbeda, tetapi memiliki karakteristik serupa. Penalaran analogi sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, hukum, dan pendidikan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai penalaran analogi. Saat definisi penalaran analogi. Penalaran analogi adalah metode berpikir yang mengandalkan perbandingan antara dua situasi, objek, atau ide yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan yang signifikan untuk menarik kesimpulan atau memberikan pemahaman baru. 2. Struktur penalaran analogi. Proses penalaran analogi biasanya melibatkan 3 elemen kunci. A. Sumber, situasi atau objek yang dikenal dan dipahami dengan baik. Situasi atau objek yang baru dan kurang dikenal. Kesamaan, ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh A dan B yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Contoh, jika kita tahu bahwa pengemudi mobil perlu menghindari rintangan di jalan untuk menghindari kecelakaan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pengemudi sepeda juga perlu menghindari rintangan di jalan untuk mencegah kecelakaan. T. Ciri-ciri penalaran analogi, perbandingan, melibatkan penghubungan antara dua hal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan. Kesamaan relevan, keberhasilan penalaran analogi bergantung pada sejauh mana kesamaan ada dapat digunakan untuk memahami perbedaan dan situasi baru. Simplicity, penalaran ini seringkali menyederhanakan konsep yang kompleks dengan membandingkannya dengan yang lebih sederhana dan lebih dikenal. 4. Kelebihan penalaran analogi memudahkan pemahaman, dapat membantu menjelaskan konsep yang rumit dengan menggunakan analogi dari konsep yang lebih familiar. Inovasi dan kreativitas dapat digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru dengan menghubungkan informasi dari berbagai domain. Penerapan dalam berbagai bidang, berguna dalam pendidikan, persuasi, dan argumentasi, serta dalam ilmu pengetahuan dan hukum. 5. Kekurangan penalaran analogi, risiko kesalahan. Jika perbandingan tidak tepat, kesimpulan yang ditarik dapat menyesatkan. Ketergantungan pada kesamaan. Terlalu fokus pada kesamaan dapat mengabaikan perbedaan penting yang mungkin ada. Generalisasi yang berlebihan dapat menyebabkan generalisasi yang tidak akurat jika terlalu banyak kesamaan diabaikan. 6. Penerapan penalaran analogi. Ilmu pengetahuan digunakan untuk membandingkan fenomena ilmiah yang berbeda untuk menarik kesimpulan atau membangun hipotesis. Hukum, dalam argumentasi hukum, penalaran analogi sering digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus sebelumnya yang relevan. Pendidikan, guru sering menggunakan analogi untuk membantu siswa memahami konsep baru dengan menghubungkannya dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah ada. Contoh penalaran analogi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh 1. Menjaga kesehatan tubuh seperti menjaga mesin mobil. Jika kita tidak melakukan perawatan, mesin akan rusak. Contoh 2. Sebuah tim sepak bola yang baik harus memiliki strategi yang baik, sama seperti sebuah perusahaan yang perlu memiliki rencana bisnis yang kuat. Kesimpulan. Penalaran analogi adalah alat yang sangat berguna dalam berpikir dan komunikasi, memungkinkan kita untuk membuat hubungan dan menarik kesimpulan dari pengalaman yang sudah ada. Dengan menggunakan penalaran analogi, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang konsep-konsep baru dan mengkomunikasikannya dengan lebih efektif. Namun, penting untuk memastikan bahwa kesamaan yang digunakan dalam penalaran ini relevan dan tidak mengabaikan perbedaan yang signifikan. Demikian, semoga bermanfaat.